Baik, kita masuk ke pendahuluan pentingnya kelompok dan tim. Dalam organisasi, manusia tidak bekerja secara individual, melainkan melalui interaksi, koordinasi, dan kolaborasi. Kelompok dan tim menjadi elemen penting untuk mencapai tujuan organisasi. Organisasi modern membutuhkan tim kerja yang terstruktur dan bersinergi tinggi untuk meningkatkan produktivitas dan efektivitas. Kemajuan teknologi, globalisasi, dan kompleksitas pekerjaan menuntut pembentukan tim yang mampu menyelesaikan tugas secara efektif, cepat, dan inovatif. Memahami kelompok dalam organisasi. Ada beberapa kelompok, yakni pertama, kelompok kerjasama. Anggota saling membantu, tidak bekerja sendiri. Tujuan bersama, misalnya membuat laporan atau meningkatkan penjualan. Ketiga, aturan dan peran. Ada ketua, anggota, pencatat, dan interaksi, sering berdiskusi, rapat, atau kerja bareng. Definisi kelompok menurut para ahli. Kumpulan individu di mana perilaku dan atau kinerja seorang anggota dipengaruhi oleh perilaku atau kinerja anggota lainnya. Kedua, dua atau lebih individu berinteraksi dan saling bergantung yang datang bersama-sama untuk mencapai tujuan tertentu. Ciri-ciri kelompok: minimal 2 orang, saling berinteraksi dan ketergantungan, perilaku dan kinerja saling mempengaruhi, ada tujuan tertentu yang ingin dicapai. Adapun tipe-tipe kelompok dalam organisasi, yang pertama, kelompok formal dibuat oleh keputusan manajerial untuk mencapai tujuan organisasi. Terjadi karena proses pengorganisasian. Yang pertama, kelompok komando ditentukan oleh badan organisasi, terdiri dari bawahan yang melapor ke supervisor tertentu. Yang kedua, kelompok tugas dibentuk untuk menyelesaikan tugas atau proyek tertentu, misalnya panitia acara. Yang kedua, kelompok informal timbul dari usaha individu berkembang seputar kepentingan bersama dan persahabatan. Kelompok kepentingan dibuat atas inisiatif individu berdasarkan minat yang sama, misalnya kelompok belajar bahasa Inggris. Kelompok persahabatan dibentuk karena kesamaan usia, jenis kelamin, atau latar belakang, sering berinteraksi di luar pekerjaan. Adapun tahap perkembangan kelompok, yang pertama, pembentukan atau forming, ketidakpastian tujuan struktur, kepemimpinan, anggota menjadi perilaku yang cocok. Yang kedua, keributan atau storming, konflik dan konfrontasi antar anggota. Ketiga, karena belum saling mengenal. Yang ketiga, penormaan, struktur solid, kohesivitas tinggi, perbedaan menjadi kerjasama. Yang keempat, berkinerja, struktur berfungsi pada penyelesaian tugas. Tahap akhir untuk kelompok permanen. Yang kelima, pembubaran. Untuk proyek atau tugas khusus, kelompok membubarkan diri setelah tujuan tercapai. Adapun model keseimbangan tercela, model ini menunjukkan pengembangan kelompok sebagai konsep 3 tahap dengan fase stabil yang disebut ini oleh
Parubaya. Anggota menyadari perlunya perubahan taktik untuk mencapai tujuan, memikul sembilu aktivitas dan energi. Yang ketiga, modifikasi dan aktivitas. Perubahan taktik diikuti oleh aktivitas intensif untuk menyelesaikan tugas. Keseimbangan awal terganggu dan dimodifikasi. Kita masuk di kerja, mana tim atas kelompok orang yang bekerja sama, berkolaborasi dan memiliki tujuan yang sama untuk menyelesaikan tugas atau mencapai hasil tertentu. Tim berbeda dari kelompok biasa. Tim lebih terorganisasi, punya pembagian peran dan fokus pada kinerja bersama. Tim memiliki tujuan jelas, misalnya meningkatkan penjualan atau penyelesaian proyek. Peran masing-masing, ada pemimpin, anggota, mencatat, analisis, dan lain-lain sebagainya. Kerjasama yang kuat, saling membantu, berbagi informasi dan menyelesaikan masalah. Koordinasi, sering rapat, berdiskusi atau membuat progres bersama. Hasil terukur. Kinerja tim terlihat dari tercapainya target. Tipe-tipe tim kerja modern. Menurut para ahli, mengklasifikasi 4 tipe tim kerja. Pertama, tim pemecahan masalah. Untuk memecahkan masalah organisasi seperti peningkatan kualitas atau efisiensi, anggota berbagi gagasan dan saran. Yang kedua, tim kerja yang mengelola sendiri, memikul tanggung jawab penuh atau atas hasil, termasuk kendali atas kecelakaan kerja, penilaian pekerjaan dan prosedur pemeriksaan. Ketiga, tim lintas fungsional, terdiri dari individu dengan tingkat hierarki yang sama dari bidang kerja berbeda untuk menyelesaikan tugas, meningkatkan komunikasi dan produktivitas. Yang keempat, tim virtual, menggunakan teknologi komputer dan sistem informasi untuk koordinasi dengan orang yang terpisah secara fisik, mengatasi hambatan waktu dan tempat. Itu tadi pembahasan dari materi kami. Kita masuk di kesimpulan. Kesimpulan utama itu kelompok dan tim terbentuk tujuan organisasi. Yang kedua, kelompok berkembang melalui 5 tahap. Yang ketiga, model keseimbangan tercela menjelaskan perkembangan non-linear. Yang keempat, tim kerja lebih terstruktur dan bersinergi positif. Dan yang terakhir, tipe tim modern, pemecahan masalah, mandiri, lintas fungsional, dan virtual. Bagi yang ingin bertanya, silakan. Silakan. Baik, kepada saya. Di sini saya akan bertanya. Saya dari kelompok 3. Kan di sini di tipe-tipe kelompok dalam organisasi ada kelompok internal, di mana ada kelompok kepentingan dibentuk atas inisiatif individu berdasarkan minat yang sama. Misalnya kelompok belajar bahasa Inggris. Jadi pertanyaan saya, kelompok kepentingan terbentuk atas dasar minat yang sama. Jelaskan bagaimana kelompok jenis ini dapat mempengaruhi dinamika kerja dan hubungan antar karyawan. Terima kasih, saya perwakilan dari kelompok 1. Apa yang membedakan tim dan kelompok
kedua, yang ingin saya tanyakan kan teman-teman, dalam materi teman-teman tadi ada membahas pada tahapan. Saya meminta teman-teman bandingkan model 5 tahap perkembangan kelompok dengan model keseimbangan terserah. Kemudian teman-teman jelaskan mengapa kedua model tersebut relevan untuk memahami dinamika tim model. Terima kasih. Terima kasih. Saya ingin menjawab pertanyaan di mana pertanyaannya itu apa perbedaan kelompok dan tim dalam organisasi. Di mana kita diketahui kelompok itu adalah sekumpulan orang yang berkumpul, berinteraksi dan memiliki tujuan bersama, baik itu tujuan kerja, pertemanan atau kegiatan tertentu. Dalam organisasi, pengertian yang kita ketahui adalah sekelompok orang yang bekerja bersama untuk mencapai tujuan tertentu dalam sebuah organisasi. Sedangkan tim kerja adalah sekelompok orang yang bekerja sama, saling berkolaborasi dan memiliki tujuan yang sama untuk menyelesaikan suatu tugas atau mencapai tujuan tertentu. Nah, tim kerja ini berbeda dari kelompok biasa. Tim lebih terorganisasi dengan pembagian peran dan fokus pada kinerja bersama, bukan individual. Tim kerja dalam organisasi adalah sekelompok orang yang memiliki tugas, tujuan dan tanggung jawab yang sama. Jadi tim itu memiliki tugas yang berbeda-beda, memiliki peran yang berbeda-beda. Saya sampaikan. Oke, saya bahas.
Yang pertama, meningkatkan komunikasi dan kedekatan sosial. Orang yang memiliki kepentingan atau minat sama akan lebih akrab. Mereka lebih sering berkomunikasi, berbagi pengalaman, dan membantu satu sama lain. Yang kedua, membentuk dukungan sosial di tempat kerja. Seperti mengurangi stres kerja, meningkatkan kepuasan dan loyalitas terhadap organisasi. Yang ketiga, bisa memunculkan kelompok dan eksklusivitas. Contohnya, jika kelompok universal terlalu kompak, karyawan yang tidak berkeluarga mungkin merasa tidak dianggap. Yang keempat, dapat mempengaruhi alur informasi. Kelompok kepentingan sering menjadi jalur informasi tidak resmi. Yang kelima, menumbuhkan kreativitas dan inovasi. Karena anggotanya suka berdiskusi, mereka sering menemukan ide-ide baru untuk kinerja tim. Yang keenam, bisa mengganggu fokus jika tidak seimbang. Jika terlalu sering berkumpul saat jam kerja, kinerja bisa terganggu. Kesimpulannya, kelompok kepentingan dapat memberikan pengaruh positif seperti memperkuat hubungan, meningkatkan kolaborasi, motivasi, dan kreativitas. Bagaimana? Baik. Saya akan menjawab pertanyaan dari saudara Esa. Menjawab yang kedua sama Esa. Yakni bandingkan model 5 tahap perkembangan kelompok dengan model tersedia dan jelaskan mengapa kedua model tersebut terlambat untuk memahami dinamika kemudahan. Dalam memahami dinamika kelompok dan tim kerja, terdapat dua model yang sering digunakan, yaitu model 5 tahap perkembangan kelompok. Model keseimbangan tersedia, keduanya memberikan perspektif berbeda tentang bagaimana kelompok berkembang dari waktu ke waktu. Model 5 tahap memberikan pemahaman tentang proses sosial dan perkembangan hubungan antar anggota. Sementara model keseimbangan tersedia meningkatkan dalam waktu yang berubah strategis. Keduanya saling melengkapi dan bersama-sama memberikan gambaran yang lebih akurat tentang dinamika tim modern yang harus menyeimbangkan hubungan interpersonal, kerja dan serta tekanan hasil dan waktu. Tadi yang kami bisa jawab dari pertanyaan teman-teman sekalian, saya ucapkan terima kasih. Jadi yang kurangnya mohon dimaafkan. Saya akhiri walau kita komentar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.